Fajar musim semi 1189. Koromogawa dikepung. Ribuan tombak mengarah pada satu rumah kayu. Di dalamnya, Minamoto no Yoshitsune tidak sedang menyusun strategi. Ia sedang mengenakan pakaian putih kematian. Di luar, satu orang berdiri di jembatan sempit, Benkei. Dan hari itu, legenda tidak akan gugur dalam pertempuran. Ia akan dihancurkan oleh pengkhianatan. Namun, tragedi ini tidak lahir dari kekalahan. Ia lahir dari kemenangan yang terlalu sempurna. Untuk memahami bagaimana jenderal paling brilian klan Minamoto berakhir sebagai buronan, kita harus mundur ke saat namanya pertama kali menjadi bisikan angin. Angin Gunung Kurama pernah membisikkan namanya. Dari hutan cemara yang diselimuti kabut, seorang pemuda buangan belajar seni melompat dan menghilang seperti bayangan. Ia turun dari langit yang disambar petir di tebing Hyodorigoe, menipu armada besar dengan api ilusi di Yashima, dan membalikkan arus laut di Danau Ura untuk menenggelamkan sebuah klan yang perkasa. Dua samudra darah telah ia seberangi, namun ironisnya, tak satu pun kemenangan itu mempersiapkannya menghadapi musuh yang sesungguhnya. Kedengkian. Ia adalah Minamoto no Yoshitsune, sang jenderal ajaib. Kini berusia 30 tahun. Dan untuk pertama kalinya, ia berdiri tanpa medan perang untuk dimenangkan. Ini bukan lagi tentang perang panah dan pedang. Ini adalah duel senyap antara legenda yang terlalu bersinar dengan sistem kekuasaan yang kejam. Sebuah pertempuran yang untuk pertama kalinya ia hadapi tanpa tameng. Di Kamakura, jauh di barat daya, Minamoto no Yoritomo duduk di balairung kayu yang keras. Ia adalah arsitek, bukan pahlawan. Ketika Yoshitsune kembali dari Danau Ura membawa pusaka kekaisaran, simbol kemenangan mutlak, ia berharap disambut sebagai penyelamat bangsa. Gerbang Kamakura tetap tertutup rapat. Yoritomo tidak peduli dengan kisah romantis tentang keberanian. Ia melihat angka, stabilitas, dan ancaman. Alasan resminya adalah administratif. Yoshitsune menerima gelar istana tanpa izin. Namun, hati nurani politik selalu lebih licik daripada hukum. Yoritomo melihat cahaya berbahaya pada adiknya, seorang jenderal yang terlalu dipuja rakyat, yang auranya terlalu terang untuk hidup di bawah bayangan takhta kekuasaannya. Maka, musim gugur berganti menjadi musim dingin yang menggigit pegunungan. Salju mulai menutup jalur sempit yang hanya diketahui oleh pemburu dan biksu. Dari panglima tertinggi, Yoshitsune kini menjadi buronan. Pakaian kebesarannya digantikan jubah sederhana. Ia melarikan diri, bukan berbaris menuju utara yang membeku. Hanya segelintir pengikut setia yang menemaninya. Yang paling mencolok adalah sosok yang tubuhnya sebesar batang pohon tua,
memiliki bahu selebar gerbang kuil, Saito Musashibo Benkei. Legenda, meskipun tidak didukung oleh kronik resmi, menyebut bahwa kekuatan Benkei yang tak tertandingi akhirnya tunduk pada kecerdikan Yoshitsune muda, melambangkan kepatuhan kekuatan fisik kepada kepemimpinan yang jenius. Mereka bergerak hingga mencapai Hiraizumi, ibu kota emas di wilayah Mutsu yang dikuasai klan Fujiwara. Di sana, kuil-kuil seperti Chusonji bersinar memantulkan daun emas yang tenang, dan sungai Kitakami mengalir lebar, menawarkan ilusi damai yang sangat dibutuhkan. Untuk beberapa saat, Yoshitsune hanya menjadi tamu, bukan sasaran. Namun, damai di utara itu rapuh, seperti es di awal musim semi. Pada tahun 1187, pelindung lama Yoshitsune, Fujiwara no Hidehira, wafat. Dengan meninggalnya Hidehira, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang diwarisi oleh putranya, Fujiwara no Yasuhira, dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Dari Kamakura, Yoritomo mengirimkan surat perintah yang tajam seperti pedang. Serahkan buronan itu, atau seluruh klan Fujiwara akan dimusnahkan. Yasuhira terjebak di antara kesetiaan yang ia warisi dan ancaman pemusnahan total, akhirnya tunduk pada tekanan politik yang tak terhindarkan. Ketakutan tidak pernah berteriak seperti pengkhianatan. Ia hanya berbisik, lalu membuat orang menyerahkan sahabatnya sendiri. Musim semi 1189. Fajar belum sepenuhnya pecah ketika pekikan perang memecah kabut tipis di tepian Kitakami. Kediaman Koromogawa no Tachi, sebuah kompleks kayu rendah yang dikelilingi pagar dan jembatan sempit di atas aliran air, kini dikepung oleh ribuan prajurit klan Fujiwara. Yoshitsune, dalam pemahaman yang tenang tentang takdir, menyadari bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan. Ini adalah titik akhir yang diatur oleh politik saudaranya. Ia mundur ke ruang dalam untuk melakukan ritual terakhir. Di luar, Benkei melangkah maju. Tubuhnya menjadi benteng terakhir bagi tuannya. Ia berdiri tegak di jembatan kayu sempit yang licin oleh embun pagi, menghadapi gelombang tombak dan panah yang tak terhitung. Naginata raksasanya berputar, menebas dan menghalau serangan pertama. Tubuhnya yang besar bergerak seperti palu godam hidup. Gelombang penyerang runtuh di hadapannya. Anak panah mulai memenuhi udara seperti hujan hitam. 1, 2, lalu puluhan menancap di bahu, dada, dan paha Benkei. Darah membasahi papan kayu. Namun, ia tidak jatuh. Ketika para penyerang akhirnya mendekat dengan ragu-ragu, mereka mendapati musuh mereka telah mati, tetapi masih tegak berdiri. Kematian berdiri Benkei, monumen bisu kesetiaan absolut. Benkei telah memberikan waktu yang diperlukan. Di dalam ruangan yang remang, Yoshitsune duduk dalam pakaian putih. Ia menarik pedang pendeknya, menatap sejenak ke selatan, ke Kamakura, mungkin mengingat Kurama.
Ia melaksanakan seppuku dengan cepat. Pengikutnya yang tersisa memastikan istri dan anaknya terhindar dari penghinaan publik, mengakhiri hidup mereka pula. Di usia 30 tahun, sang legenda resmi gugur. Meskipun tubuhnya dikirim sebagai bukti ke Kamakura, mitos-mitos baru segera bersemi di wilayah utara. Yoshitsune tidak mati. Ia melarikan diri ke Ezo dan bahkan menyeberang ke benua untuk menjadi Genghis Khan. Mitos itu, tanpa bukti, menunjukkan penolakan mendalam rakyat untuk menerima akhir yang begitu tragis bagi seorang pahlawan. Secara politik, Yoritomo memenangkan pertarungan kekuasaan. Ia membangun keshogunan Kamakura yang bertahan ratusan tahun. Namun, dalam ingatan kolektif rakyat Jepang, konsep Hoganbiki, simpati terhadap yang kalah, mengangkat Yoshitsune menjadi pahlawan abadi. Topeng Noh menangis untuknya, kabuki menggemakan kepahlawanannya, dan ukiran ukiyo-e mengabadikannya sebagai roh anggun yang tak tersentuh waktu. Di medan kekuasaan, ia tidak pernah diberi kesempatan, tetapi ia menang dalam legenda. Tahta memberikan kekuasaan yang fana, tetapi tragedi memberinya keabadian yang hakiki. Waktu pada akhirnya tidak hanya mengingat siapa yang menang, melainkan siapa yang membuat manusia merasa. Dan selama simpati masih hidup dalam hati manusia, kisah Yoshitsune tak akan pernah benar-benar selesai. Dan mungkin di hutan cemara Gunung Kurama, angin masih sesekali membisikkan namanya.